Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda dan Bapak ya manggilnya. Enaknya manggilnya apa ya? Bunda dan Bapak deh kayaknya. Iya, ini kita sekarang lagi sama Bunda Novi dan juga Pak Alfian. Ini salah satu mitra atau leadernya SMM yang luar biasa banget nih, karena berbagai pencapaian yang sudah mereka dapatkan selama bergabung menjadi mitra SMM gitu. Sekarang kita mau tanya-tanya gimana sih perjalanan selama berkarir di PT SMM sendiri gitu. Kalau boleh diceritain nih Bunda ataupun Pak Alfian, boleh nggak sih gimana sih awal mula gitu detailnya kok bisa bergabung menjadi mitra SMM gitu, kenapa gitu? Siapa dulu? Monggo Bunda sih. Bunda boleh. Ayah tambah-tambah. Ya, terima kasih Mbak Sandia. Jadi awal mula bergabung di PT SMM sebenarnya kami tuh tertarik karena produk sebenarnya intinya di awal ya. Jadi dulu di awal itu memang saya punya kamar mandi di belakang itu memang sangat susah dibersihkan oleh cairan pembersih lain. Nah ada teman yang memang memposting produk JetX. Nah akhirnya kami coba, itu masih coba-coba nih. Begitu kami coba kok alhamdulillah ternyata produknya bagus, luar biasa. Ampuh gitu ya. Ampuh ya bahasa dia. Nah dari situ karena memang tipe saya ini selain bekerja ya, saya juga sangat orangnya open mind gitu. Kalau dalam berbisnis itu kenapa sih enggak gitu, saya tanya kepada teman saya. Betul bahasa dia, saya tanya kepada teman saya, ini ada, kalau saya jual lagi ada bisnisnya enggak, ada keuntungan? Oh ada katanya, bisnisnya begini. Akhirnya saya tentukan saat itu juga saya bergabung, saya menjadi mitranya. Nah itu awal mulanya, jadi karena produknya yang luar biasa ya Pak Alfian. Terus kalau Bapak? Baik Mbak Sandia. Jadi dalam bisnis ya, kita konteksnya dalam bisnis. Pesan guru saya, beliau mengatakan jika Pak Alfian ingin berbisnis, carilah produknya yang unik. Gitu ya. Itu yang pertama poinnya. Kemudian apa pembandingnya dengan produk yang sejenis. Nah itu sangat basic sekali ya, bahwa kalau kita ingin fight, berjuang di suatu produk, kita harus cari keunggulan produk tersebut. Nah di JetX ini unik bahasa dia. Jadi setelah saya mempelajari ternyata produk JetX ini multiguna ya. Ini bisa berbagai macam media, khususnya untuk di rumah tangga. Ya bisa untuk di kamar mandi, alat dapur, bahkan perabotan rumah tangga, kendaraan dan macam-macam ya. Nah akhirnya saya di situ tertarik. Kami konsultasi sama Bunda bahwa ini produknya bisa kita untuk pasarkan. Nah kemudian saya mempelajari sistemnya juga, bahwa sistem di SMM ini benar-benar berbasis syariah. Ya jadi benar-benar fair ya keuntungannya, atau bagi hasilnya itu fair gitu. Nah akhirnya kami menjalankannya. Kalau saya secara offline, kalau Bunda Novi memang beliau terikat bekerja, tapi di sela waktunya part time beliau menggunakan memasarkan produknya itu melalui online. Oke. Jadi berarti awal mulainya itu karena benar-benar pengalaman pribadi menggunakan produknya PT SMM ya Bun? Betul. Karena memang iya sih gitu kan, kalau misalnya kita mau menjalani bisnis lebih enak kalau udah ada pengalamannya. Jadi kita ketika ditanya sama orang, oh udah membuktikan sendiri. Betul. Gitu sih. Kalau berarti sekarang kesibukannya Bunda sendiri selain di PT SMM, ada nggak misalnya kayak bekerja di mana, atau memang sudah udah deh di SMM aja gitu, Bapak juga? Ya, kalau saya sih memang saat ini ya masih bekerja di salah satu swasta ya. Jadi di situ saya bekerja dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, tapi di sela-sela waktu pekerjaan juga saya bisa berbisnis Mas Sandia. Karena bagi saya ya ini bagi saya Mbak Sandia, dengan bekerja saya tidak pernah bisa melampaui apa yang didapatkan oleh yang punya gitu. Tidak bisa berkembang. Kerja saya sekeras apapun ya segitu-gitu aja. Buat orang lain gitu, kita bekerja buat orang lain. Makanya intinya pada kalau saya pribadi, bagaimana nih di sela-sela waktu pekerjaan saya bisa memanfaatkan waktu. Ternyata di bisnis ini alhamdulillah ini sudah terbukti lah. Luar biasa ya Bu. Kalau Bapak? Ya, jadi kalau saya Mbak Sandia backgroundnya karyawan ya. Jadi saya dulu seorang karyawan di perusahaan farmasi. Nah saat itu mindset saya belum terbuka ya. Nah kebetulan Bunda Novi ini, beliau kan sudah sering ketemu dengan seorang entrepreneur ya,
terutama di bisnis industri network marketing. Kalau saya dulu masih tertutup gitu ya. Nah, berjalannya waktu saya dikenalkan dengan suatu bisnis industri network marketing gitu ya. Nah, ternyata di bisnis industri network marketing ini bisnisnya sangat mulia Mas Adi. Ya, bagi orang yang belum paham tentang bisnis ini ya. Jadi saya mempelajari bahwa di sini kalau kita ingin berbisnis, yang pertama itu low resiko ya, jadi tidak ada resiko. Ya, termasuk modal juga kecil. Nah, resiko kita memang hanya ditolak atau dibully ya. Paling yang terbesar seperti itu. Kalau pengusaha memang gitu ya, Pak. Ya, Wirausaha. betul Pak Sadil. Artinya kita juga harus berproses dan upgrade diri. Karena memang bisnis di industri network marketing ini adalah bisnis mental ya. Nah, kemudian setelah saya mempelajari terus, berproses terus, ya alhamdulillah akhirnya saya menemukan suatu perusahaan yaitu PT SMM yang benar-benar yang dulu saya inginkan gitu ya, yaitu produknya unik ya, target marketnya luas, dibutuhkan gitu ya, dan sangat bermanfaat. Sistemnya juga transparan. Sistemnya sangat transparan, dan alhamdulillah karena saya ada di Bandar Lampung, kebetulan juga kan perusahaannya ada di Bandar Lampung ya, berikut pabriknya Jadi ada tahu di ya Bandar Pak ya. Lampung. Gitu. Jadi artinya saya totalitas di SMM, tidak ada pekerjaan lain Mas Abia. Oke, Jadi totalitas saya. Jadi benar-benar emang ya udahlah melepaskan semuanya buat SMM gitu. Yes. Saking karena percaya banget ya Pak. ya. Benar. Emang mungkin Next saya juga akan melepaskan Mas. wow, Iya. udah ada rencana gitu. Kayaknya gara-gara emang peluangnya lebih besar ya Bun, Iya. lebih menjanjikan Iya, mungkin. betul. Tapi gini, kan nggak semua orang punya pemikiran kayak Bunda dan juga Palvian. Iya, betul. Apalagi yang kita tahu kalau misalnya bisnis namanya bisnis networking itu di luar stigmanya buruk nih. Yes, gitu. benar, Nah, gimana sih gitu meyakinkan orang-orang di luar gitu dan ngebuat stigma itu ternyata enggak juga nggak sepenuhnya kalau itu Betul. buruk gitu, masih banyak hal-hal yang bagus kalau memang memahaminya. Itu gimana itu Bunda sama Ya. Oke. Jangankan orang lain ya bahasa dia ya, suami saya juga dulu stigma tentang bisnis itu sangat buruk. Iya. Ya kan, karena beliau belum paham. Sebenarnya pada dasarnya mereka hanya katanya. Nah, dari situ yang diawali memang sebenarnya gini Mbak Sandia, kalau katanya karena orang tidak bisa membedakan mana bisnis multi level dan maaf nih, konteks money game. Nah, itu selalu berkedok. Kalau kita tahu bisnis multi level itu sebenarnya mulia. Nih Mbak Sandia lihat ya Pak Alfian, mitra saya bahkan setiap hari itu dapat bonus. Itu membuat kita kayaknya menjadi orang yang bermanfaat. Mitra saya dapat motor, kayaknya kita gembira. Senang ya Bu. Jadi kadang-kadang yang berpenghasilan besar belum tentu kami berdua aja sebagai orang top leadernya. Bahkan yang di bawah itu kadang hari itu lebih besar daripada kami. Jadi intinya di sini siapa yang bekerja ya, siapa yang upgrade diri, konsisten. Nah, konsisten itu kalau kami belajar dari guru kami, bahasa dia bukan konsisten jalannya gitu-gitu aja. Konsisten artinya konsisten yang upgrade diri ya. Sambil berproses. Ya, sambil berproses. Jadi konsisten tapi tetap upgrade diri dan konsisten yang gitu-gitu aja. Bentuk juga nggak boleh ya. Ya. Karena kan namanya ilmu semakin berkembang dan Betul. juga Ya, keren. tambah ketemu orang banyak, semakin Ya. belajar semakin itu. Ya, betul. Itulah upgrade diri ya Pak Alfian. Ya. Jadi upgrade diri itu perlu. Kami sampai sekarang saja masih terus upgrade diri, masih terus belajar bagaimana. Jadi susah nggak sih Bu untuk yakinin orang kalau ternyata MLM itu nggak seburuk yang mereka pikirkan gitu? Susah enggak? Ya susah, dibilang susah gampang-gampang. Kalau orang kan susah-susah gampang. Kalau saya susah gampang-gampang. Gampang-gampang. Ya karena di setiap pekerjaan pasti ada risiko ya Pak Alfian. Ada kemungkinan kita untuk ditolak dan sebagainya. Nah, yang kalau kami belajar seperti ini, lempar aja dadu seperti Pak Alfian dan guru saya katakan. Lempar aja dadu. Lempar aja dadu, nanti kita akan menemukan yang angka 6. Di dalam dadu itu kan ada angka 6 nih. Nah, kita nggak tahu di angka 6 itu keberapa kita harus melempar dadu. Nah, seperti misalnya nih, nanti saya sama Pak Alvin melempar dadu sebanyak mungkin. Saat ketemu angka 6, entah di pemberitahuan atau di informasi produk keberapa, disitulah ketemu angka 6. Dari angka 6 itu nanti akan menemukan orang satu atau berapa orang yang memang benar-benar komitmen, berpotensi dan itu menjadi orang-orang seorang pebisnis ya, itu nanti akan menjadi beribu-ribu. Orang yang tepat ya. Benar ya Pak Alfian, menjadi orang yang tepat. Ya, Ya, gimana? jadi bahasa dia betul bahwa stigma yang namanya multi level marketing atau industri network marketing ini sangat buruk sekali ya, stigma di masyarakat terutama Masyarakat awam ya. masyarakat awam ya. Termasuk saya juga dulu pribadi
Kalau saya dulu korban katanya ya, karena saya juga dulu belum pernah bergabung di perusahaan multi level umumnya gitu ya. Nah, hanya saja Mbak Sandia, kembali lagi ke oknum ya. Nah, saya di sini walaupun mengejar impian atau penghasilan, sekaligus tugas saya ingin meluruskan stigma negatif tadi, Mas Sandia. Ya siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Nah, saya kebetulan punya komunitas yaitu praktisi industri network marketing ini yang benar-benar profesional. Ya, alhamdulillah saya ketemu di SM ini ownernya ya, track recordnya jelas ya, dan beliau sangat amanah ya. Kemudian juga sistemnya juga berbasis syariah. Nah, tinggal kita mitra atau leader komitmen amanah atau tidak. Jadi kuncinya yang harus itu. Ya untuk meluruskan tadi bahwa stigma ini kan udah sangat-sangat kronis ya rasanya. Kayaknya kalau orang pokoknya udahlah mau jelasin apa aja, kalau emang nggak mau udahlah kayaknya jelek aja gitu. Nah ini unik Mbak Sandia, guru saya mengatakan yang namanya multi level atau network marketing ini harus pro kontra, itu sudah hukum alam. Nah tinggal bagaimana kita sebagai praktisinya benar-benar menjalankan dengan on the track, seperti itu. Sebenarnya nggak cuma multi level sih Pak, semuanya pasti ada semua ya. Gitu. Berarti tapi kan gini, kalau bisa disimpulkan dan juga jadi tips ya buat mungkin masyarakat di luar sana yang masih ragu ataupun yang menganggap MLM itu jelek ataupun buruk seperti apa, itu ada kriteria ya Bun, kalau mau memilih perusahaan yang mana yang ingin bergabung gitu. Kayak mungkin perusahaannya jelas, ownernya atau seperti apa gitu kalau dari Bunda dan Betul Mbak Sandia. Jadi kalau kita ingin benar-benar berkarir atau berkarya di industri network marketing, poin pertama kita harus cari tahu profil perusahaannya, itu penting. Kemudian legalitasnya ya, lalu kemudian produknya bermanfaat apa tidak, sudah legalitas produknya sudah teruji apa tidak. Kemudian sistem marketing plan-nya juga itu bagi hasilnya transparan apa tidak, menguntungkan atau tidak. Betul. Solution lah. Jadi artinya kita harus menggunakan akal sehat di situ Mas Sandia ya. Jadi jangan sekedar hanya ikut-ikutan saja. Nah, jadi akhirnya stigma multi level ini makin buruk gitu ya. Karena kan kebanyakan orang cuma liatin orang enak aja, pas ngejalanin susah, banyak akhirnya menyerah gitu kan. Betul. Bilang nggak menguntungkan deh gitu. Betul. Padahal karena mereka belum ngerti aja sistemnya. Karena dalam bisnis apapun itu pasti ada risiko. Betul. Tapi yang perlu diketahui dalam bisnis network ini risikonya sebenarnya sangat kecil. Ya, risikonya sangat kecil, tapi karena risikonya sangat kecil, modalnya kecil, itu banyak orang yang kadang-kadang baper duluan. Ditolak baper. Coba deh, sekarang kita buka Mbak Sandia. Saya juga dulu pernah mendirikan satu, misalnya toko, itu modalnya sudah besar. Maaf kata, bahkan kita rela-rela pinjem di suatu bank ya kan, itu laku nggak laku setiap hari kita harus buka. Tongkrongin. Kenapa coba? Karena kita sudah terlanjur berinvestasi besar. Makanya laku nggak laku ya kita tongkrongin. Harus. Ya. Tapi kalau di sini mungkin hanya dengan investasi segini, ya kan nggak laku juga orang produk udah laku. Nah itu. Padahal kalau kita ambil segi positifnya banyak betul, dengan sedikit modal, ya keuntungan kita bisa mencapai yang luar biasa. Apalagi di SMM ini kan. Apalagi kan maksudnya bisnisnya bisa jalanin kapanpun dan dimanapun gitu. Karena kalau orang kan harus kayak mungkin buka toko, buka ini, harusnya kan bisa dari mana aja ya. Betul, bisa dikerjakan full time maupun part time ya, karena kita tidak ada keterikatan istilahnya. Nah gini Mas Sandia, saya tambahkan bahwa memang masyarakat ya, sudut pandangnya dengan multi level ini, mereka melihatnya seperti gunung es, jadi terlihat hanya di permukaan saja, tapi di dalamnya itu indah sekali, aslinya indah sekali. Bahwa kita bisa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun itu sudah bisa passive income gitu ya, tanpa resiko yang besar maupun modal yang besar, istilahnya seperti itu. Sebenarnya tinggal tergantung orang lihat peluangnya gitu ya Pak ya. Sama komitmennya sih mungkin. Betul. Dan kita juga harus memilah-milih juga ya perusahaannya gitu. Iya tadi. Nah kalau pasti kan udah dari 2018 ya sama Bapak. Selama 2-3 tahun berjalan ini, kan pasti ada banyak pengalaman yang udah dilaluin ya gitu. Kalau dari Bunda ataupun Bapak sendiri, apa sih gitu, ada nggak pengalaman yang suka duka ataupun yang berkesan banget yang nggak bisa dilupain gitu selama menjalani bisnis ini?
Nah, kita bicara dukanya dulu deh ya. Karena Lebih enak pahit-pahitnya dulu ya Bu. karena di balik duka pasti nanti ada Iya, suka. benar. Nah, bersama duka pasti bersamaan dengan suka. Nah, dukanya ya sebenarnya dukanya sama aja sih bahasa dia. Dukanya gini, apabila yang pertama ya kita ditolak. Kalau bagi orang yang merasa berduka, nah tapi lama kelamaan mental kita itu terbiasa. Terbentuk. Bagi kami, saya selalu bilang kepada mitra-mitra tim hoki bahwa kita ini menebarkan kebaikan. Kita ini tidak merugikan, tawarkan saja, tidak usah pilih-pilih. Dan saat mempresentasikan produk dan bisnis kita, jangan punya beban. Anggap aja kita menebarkan manfaat, ditolak ya nggak masalah, orang kita menawarkan manfaat, diterima, kita kan untung sama untung, tidak ada yang dirugikan. Nah kalau sukanya di saat yang pertama, yang jelas ya kita punya banyak waktu ya Pak Alfian. Iya. Saya setiap hari hampir kalau keluar kota honeymoon. Ini belum setiap hari gitu ya. Iya kan gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya. Jadi kita punya kebebasan waktu, dengan anak juga punya kebebasan waktu, jadi bisa kapan kita yang mengatur kan bisnis ini. Yang kedua, apabila sukanya apabila kita melihat hasil yang sudah pasti ya Mbak Sandira. Kita lihat hasil, ternyata di bisnis SMM ini hasilnya luar biasa. Bahkan saya pribadi saya bisa berkata bahwa ini melebihi daripada gaji selama saya 16 tahun bekerja. Ya, di satu perusahaan. Yang ketiga adalah sukanya di saat saya lihat mitra-mitra kami itu bertumbuh. Nah, itu luar biasa. Jadi itu membantu juga ya, merasa menjadi orang yang bermanfaat lah ya. Ya. Nah, kalau dari sisi saya Mbak Sandia, kalau duka paling ya umum lah ya, mayoritas ya. Jadi artinya gini, di bisnis industri dan marketing ini adalah yang paling terberat resikonya itu adalah dibully atau ditolak. Itu saja sih. Karena nggak ada ya. Ya, nah ternyata setelah saya berproses bahwa itu kan hanya urusan mental ya, baper ya. Nah, benar kata Bunda, kalau niat kita ingin menebar manfaat, akhirnya yang namanya baper tadi ya sambil kita latih itu tidak terasa. Ya, karena secara alami imun penolakan itu udah terbentuk seperti itu. Ya udahlah gitu. Ya, jadi sukanya saya rasa seperti itu, Mbak. Ya, karena kita nyaris memang tidak ada resiko gitu ya. Nah, kalau sukanya ya pasti banyak sekali ya. Pertama, kami mendapatkan keluarga baru, karena kan bis ini relasi baru. Ya, karena kan kita bis ini silaturahmi, Mbak ya. Jadi ketemu orang banyak yang tadinya tidak kenal, jadi kenal, jadi akrab, jadi berpartner bisnis seperti itu. Selain penghasilan ya Pak ya. Nah, saya juga kaget Mbak Sandia bahwa kalau saya hitung-hitung gaji saya ini bisa melebihi CEO atau umumnya kepala cabang suatu instansi. Saking tuh. Surprise gitu ya. Surprise. Tuh, jadi yang masih nganggep kalau MLM itu buruk kayaknya harus mengkaji ulang Ya, Pak. cepet-cepet tobat nasuha ya. Cepet ini. Tapi kalau dari Bunda sama aku sendiri punya tim ataupun apa downline ya, itu udah berapa banyak sih gitu, dan dari luar kota atau di Lampung aja atau gimana? Ya. Ya, banyak ya Pak Alfian ya. Totalnya kita sudah ribuan ya, masih sudah di atas 8 ribuan gitu Nah ya. itu jadi bisnis ini unik Mbak, apalagi sekarang zaman ini sudah zaman modern dan digital ya kan, era digital, sosmed. Jadi kalau mitra memang Bandar Lampung, skop Bandar Lampung memang yang terbanyak ya. Tapi saya juga mitra itu dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Jadi udah banyak ya. Iya, Papua, Bali, sudah dari Medan, Batam, ya Makassar, kemarin kirim ke Lombok, ya ke Solo, Jogja, insya Allah banyak deh. Berarti gini, selain memang offline, memang benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi ya, Pak ya. Betul, Jadi orang juga harus belajar nih mulai ke digital marketing gitu kan, gitu. Jadi sosial medianya harus digunain untuk bisnis juga, jadi nggak cuma untuk scroll ini, jadi kan menghasilkan juga ya. Bermanfaat. Karena gini Mbak ya Pak Alfian, jadi gini, kalau misalnya zaman now ini kan, apalagi bisnis kita nih, bisnis network ini, kita tuh high tech itu perlu. Ya. Tapi jangan lupa high touch itu juga perlu. Betul. Jadi disentuh juga orangnya. Nah, apalagi kalau orang udah berkomitmen itu perlu kita touch supaya dia yakin, dia merasa ini kan bisnisnya merasa dihargai juga, betul Pak Sandia. diapresiasi. Ini bisnisnya manusia loh. Bisnisnya kita semua dengan manusia. Itu manusia ya Pak. Ya, jadi simpelnya seperti ini Mbak Sandia. Karena ini juga suatu tuntutan ya, eranya atau zamannya serba online.
Jadi kita manfaatkan digital ini untuk mendapatkan daftar nama sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak perlu cost di situ, beda sama offline. Nah, hanya saja di bisnis ini unik Mbak Sadia. Untuk bisa sukses bertahan bonus kita, penghasilan kita harus menyentuh mitra, yaitu secara offline. Nah, ini belum bisa tergantikan. Benar ya, berarti yang menarik di sini dari Bunda sama Bapak kayak ada tadi bilang high tech and high touch ya gitu. Jadi benar memang perlu kedekatan emosional juga ya Bung gitu. Karena kan ada juga kadang ya udah kalau udah lewat online udah ini kayak dibiarin aja. Jadi itu mungkin yang membuat males lah gitu. Benar. Udahlah gitu karena nggak ada follow up juga gitu dari mitra-mitranya, dari upline-nya gitu, dari leadernya gitu. Jadi memang benar-benar ada kedekatan emosional gitu ya Bu. Yes, Gitu. setuju. Udah apa aja sih gitu pencapaian yang didapat dari Bunda sama Bapak sendiri, penghargaan-penghargaannya? Ya. Nah, kalau ini kami kan sebenarnya couple planner ini. Kenapa kami couple planner? Yang pertama kami ingin semoga ini menjadi inspirasi ya, bahwa bisnis ini bisa dijalankan berdua. Bisnis ini tuh bukan bisnis main-main. Kalau mau cari duit, di sini cari duit. Kalau kita mau kebersamaan waktu, di sini kebersamaan waktu. Nah ini kami jalankan berdua, tapi alhamdulillah pencapaiannya itu kayak saya pribadi itu ya untuk wisata dulu kita kan SMM ini alhamdulillah ada wisata dalam negeri atau kota ini itu saya sudah mendapat 3 wisata gitu dalam negeri. Untuk wisata luar negeri juga saya dapatkan plus uang saku loh waktu itu. Iya, jadi paket wisata semua. Wisata. Setelah itu saya juga mendapatkan 13 handphone. 13 handphone. 3 paket wisata, 13 handphone luar biasa. Nah, terus dapat 3 laptop. 3 laptop, terus 3 mobil, 3 motor. 3 motor. 3 mobil nih. Amin. 3 motor sama 2 mobil. 2 mobil menuju 3, 4 dan 5 dan seterusnya ya Bun. tinggal Selain ini loh Mas Andi ya, selain setiap hari kita itu bonus-bonus yang lainnya ya. Di luar bonus karya. Tapi itu luar biasa loh, dalam waktu 2-3 tahun udah dapat hampir 2 mobil, motor, laptop, 13 handphone. Siapa gitu yang mau ngasihkan kalau dari perusahaan yang lain gitu. Benar. Kalau dari Bapak sendiri sama? Ya, jadi kurang lebih ya sama ya, karena kebetulan kan kami mengerjakan bisnis secara berduaan, barengan atau istilahnya couple ya. Jadi artinya saya sudah mendapat 2 unit mobil, 3 motor, 3 laptop, kemudian beberapa handphone ya, lalu wisata gitu ya. Nah itu kami mencapainya dalam waktu singkat sekali Mbak Sadia. Ya, jadi waktu dalam setahun ya kami sudah mendapatkan itu semua, dan kami juga di bisnis ini kerjanya tidak ngoyo. Nah ini perlu digarisbawahi, kami tidak ngoyo tapi kami fokus. Ya, jadi fokus sama ngoyo beda ya Mbak. Kenapa? Karena bisnis ini yang penting harus digunakan pakai hati. Gitu. Makanya saya punya slogan gini Mbak Sandia, kepada mitra kan gini, bagaimana kerjanya kita ini nggak perlu sepenuh waktu deh kerja di sini. Yang jelas sepenuh hati aja. Kalau sepenuh waktu juga itu nggak akan efektif. Tapi kalau kita kerjanya sepenuh hati, kita pakai hati, saat bekerja pun kita bisa bicarakan produk-produk kita, bisnis kita. Nah, itu yang sering saya terapkan kepada diri saya dan mitra-mitra kita ya. Ya, terutamanya untuk mitra tim hoki ya. Karena kalau sepenuh hati kan jalannya enjoy aja ya. Benar. Mana kita enjoy ya. Nah, kalau ngomongin soal itu berarti relasi itu penting ya Pak. Gitu Yes, kan ya, maksudnya kan kadang orang males juga itu karena takut mau nawarin kemana gitu kan, kadang gitu kan pasti bisa juga dari orang-orang terdekat dulu nih gitu kan, keluarga, sahabat atau relasi pertemanan dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari Bapak, apakah mengajak keluarga juga ayo ikutan gabung ke sini, Ibu Bunda juga gimana? Ya, jadi Mbak Sadia, ini uniknya ya. Di bisnis industri network marketing ini, kita jangan terlalu berharap dengan orang terdekat kita untuk mendukung bisnis kita. Nah, di situ uniknya, karena orang terdekat kita ini ingin membuktikan langsung gitu ya. Ingin lihat dulu nih buktinya. Iya, apa nih buktinya? Mungkin karena kita terlalu sering bersama atau sudah terlalu akrab atau kenal ya. Nah, artinya bagi ini terutama catatan juga bagi untuk pemula yang ingin berkarir di bisnis ini. Jangan terlalu berharap dengan orang terdekat kita untuk mendukung bisnis kita.
ya. Minta doa aja ya. Ya, minta doa saja, Aja. lakukan saja terus, ya buktikan. Karena orang terdekat ini butuh bukti, Mbak Sandia. Ya, nah dari mana sih relasi ini kita dapat? Nah ini unik yang kedua, Mbak Sandia. Saya memperkenalkan si A ini tentu punya relasi juga. Nah disinilah sering terjadi gulungan relasi tersebut dari si A memperkenalkan si B, si C seperti itu. Nah kenapa? Karena kan di sistem bisnis ini kita harus mensukseskan yang kita ajak, Mas Sandia. Itu mutlak, wajib hukumnya. Nah makanya relasi ini ketemunya terjadi ya kelipatannya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk orang terdekat biasanya ya ini mayoritas seperti itu. Iya, karena memang benar pasti ingin lihat apa sih yang udah Hasilnya. didapetin Iya. gitu kan. Iya. Kalau udah dapet, oh berarti benar. Nanti dengan sendirinya Betul. akan ngikut ya Pak ya. Mereka gitu. akan menyerahkan diri istilahnya. Belum diajakin udah Betul, duluan betul. ya. Gitu. Ajak dong bisnis. Ya. Ajakin dong. Kok bisa sih pasti gitu biasanya kalau udah ngelihat apa yang kita dapatkan, kok bisa sih gimana gitu kan. Benar. Kalau ke depan sendiri ada nggak rencana yang mau dilakukan gitu dalam apa ya membuat bisnis ini semakin besar gitu untuk bapak Ya. sama ibu? Planning kerja ya Mas Sandia ya. Nah, planning kerja kita ya yang pertama ya tetaplah kita, kalau saya dengan Pak Alfian ini suami, tetap yang pertama adalah kita berdua ini harus upgrade terus. Ya itu planningnya ya Pak Alfian. Betul. Kita ini terus upgrade diri. Kenapa? Setidak-tidaknya gini bahasannya, kayak kalau saya punya prinsip, kalau kita sukses dan bahagia, pasti yang di sekeliling kita tuh sukses dan bahagia. Gimana kita mau nolongin orang berenang kalau kita sendiri, orang tenggelam, kalau kita sendiri nggak bisa berenang. Nah itu yang pertama, yaitu kita harus upgrade diri. Bagaimana ya kita Selalu terus belajar. upgrade diri. Nah lanjut Pak Alfian, misalnya Ya, kita pengen jadi Mbak Sandia planning kerja di industri marketing ini sangat simpel sekali, Mbak. Jadi ruhnya di sini adalah pertemuan, ya baik itu secara online maupun offline ya. Nah, yang pertama adalah simpelnya kita dalam waktu dekat ini terus melakukan yang namanya pertemuan. Nah, alhamdulillah SMM sudah memberi support system itu, yaitu berupa table talk atau home meeting atau JOP istilah di SMM ya, atau seminar gitu. Bahkan setelah nanti ada yang bergabung masuk lagi ke fasenya training ya. Jadi simpel sekali sih Mbak, pertemuan terus seperti itu. Nah akan terjadi gulungan gitu seperti itu. Jadi itu ya Pak, kuncinya juga kalau udah terjun ke bisnis itu jangan lupa buat upgrade diri gitu. Maksudnya setiap kayak kegiatan perusahaan diikuti gitu. Jadi kan Sistem ya, harus mengikuti sistem. harus mengikuti sistem gitu. Karena kan memang benar ketika kita ilmu itu semakin berkembang Betul, kan gitu. betul. Kita harus ngikutin itu juga Zaman. gitu. Oh iya tadi aku lupa gini. Kan bapak sama ibu pasangan berdua gitu menjalani bisnis selama 2-3 tahun ini. Pastilah gitu namanya suami istri ada cekcok-cekcoknya Yes, gitu. betul. Nah itu gimana biar profesional? Business is business gitu. Terus kalau lagi marah-marahan lah sedikit atau gimana itu ngatasinnya gimana sih gitu ngakalinnya gitu. Jadi gini Mbak Sandia, saya sama Pak Alfian sampai sekarang itu nggak pernah yang namanya sepakat. Yang nggak pernah yang namanya sejalan. Nggak pernah. Kenapa? Tapi saya suka. Emang gitu biasanya Bu. Kalau gini nih, kalau sejalan, nanti ketika saya salah, Pak Alfian tahu kalau itu salah, itu nggak akan pernah ada majunya, nggak akan pernah ngerti. Nah tapi di situ kita harus pertemukan titik temu. Yang pertama ini apa nih goals kita nih? Mau apa? Kalau saya dengan Bapak Alfian rencananya insya Allah ya mudah-mudahan bagaimana saya sama Pak Alfian ini menua tapi sehat dan bahagia. Nanti sudah tua ya kan, nanti kita itu kerjanya hanya membina mitra ya. Bina mitra. Karena kalau kita semakin menua di rumah kita cepat pikun. Ya, dan tetap produktif. Nah, ya. ternyata di bisnis network inilah yang kita bisa yang tepat ya. Kita punya banyak saudara di mana-mana ya kan. Kita juga nanti insya Allah ya walaupun kita jalan kemana-mana tapi kita tetap ada passive income kan. Nah itu. Sekarang nggak Bapak? Ya benar Pak Sandia. Kalau dari saya yang namanya konflik itu terutama rumah tangga ya, Pasti bukan ada. dalam bisnis tapi rumah tangga berarti. Nah itu alami sekali atau manusiawi sekali Mas Sandia. Nah hanya itu lagi jika kami berdua ini selalu update diri Ya. itu akan berproses Mas. Nah endingnya adalah
kami akhirnya saling melengkapi. Ya, melengkapi. Ya, saya juga pasti punya plus minus, Bunda Novi juga punya plus minus. Nah, bagaimana kami melengkapi itu, ya? Berarti kuncinya sebenarnya komunikasi ya, Mas? Komunikasinya Karena harus benar. komunikasi yang tepat gitu kan. Yes. Kadang orang diem di mana aja, jadi nggak ada yang saling tahu salahnya di mana gitu kan. Gitu. Nah, mungkin terakhir Pak Bu, ada nggak sih apa yang ingin disampaikan untuk mitra dan juga mungkin orang di luar sana yang masih ragu gitu kalau untuk sama bisnis network marketing gitu? Apa yang ingin disampaikan dari Bapak atau Ibu semua? Kalau saya gini, Mbak Sandia, intinya apapun, bagaimanapun ceritanya, ujung-ujungnya kita itu bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Ya, bagaimana kalau hasil pun ya itu pasti didapatkan karena kita bermanfaat buat banyak orang. Nah, pesan saya ya untuk menjadi orang bermanfaat bisa di mana saja, kapan saja. Tapi insya Allah di bisnis network ini kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kenapa? Kalau kita untung bukan buat kita sendiri. Nah, di bisnis network ini juga kita ya, pesan saya, jadi kita ini jangan dengar katanya. Harus buktikan sendiri. Harus buktikan sendiri. Tapi jangan juga konyol ya, dilihat dulu perusahaannya seperti apa. Pahami dulu. Ya, produknya kita pakai dulu Mbak. Kalau produknya misalnya cuma katanya itu juga hoax kan. Itu hati-hati. Nah, buktikan dulu. Lihat perusahaannya, terus selalulah jadi menjadi orang bermanfaat. Ya, jadi jangan takut yang namanya bisnisnya. Dulu mungkin orang takut ya, bisnis apa sih MLM? Kalau sekarang saya selalu katakan, apa yang Anda malukan? Kalau misalnya saya ajak Mbak Sandia, tiba-tiba Mbak Sandia dapat mobil cash, bukankah kita menjadi orang yang bermanfaat? Nah, itu. Jadi jangan malu, jangan takut, tapi dengan konteks ya, pahami dulu perusahaan dan produknya itu bagaimana. Ya. Jadi setelah saya bergabung dan menjalankan bisnis ini, Mbak Sandia, kurang lebih hampir 2 tahun lebih ya. Jadi bisa saya simpulkan seperti ini. Untuk bisnis di PT SMM ini ya, bisnisnya sangat realistis ya. Jadi benar-benar karena produknya ada, bermanfaat ya, dan masuk akal gitu. Jadi bukan akal-akalan. Ya, itu yang saya simpulkan. Kemudian bisnis SMM ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mitranya. Ya, jadi ini sangat-sangat masuk akal, sesuai kemampuan dan kebutuhan. Yang berikutnya adalah bisnis di SMM ini mengutamakan silaturahmi. Ya, karena bisnis itu hanya perantara, silaturahmi ini akan menambah rezeki, umur panjang seperti itu ya. Lalu yang terakhir, Mbak Sandia, bisa saya simpulkan, bisnis desa ini berdasarkan syariah. Ya, jadi akadnya jelas, suka sama suka. Ya, tidak ada paksaan. Jadi kita full kesadarannya untuk bergabung di sini. Jadi itu yang saya simpulkan. Nah, untuk rekan-rekan atau yang ada di luar sana, tetap ya kita harus memilih ya, terutama ini legalitas perusahaannya, legalitas produknya, super sistem perusahaannya ada apa tidak, kemudian marketing plan-nya transparan apa tidak, itu tetap juga harus kita pilih. Nah, ini pesan dari kami berdua. Oke, luar biasa banget untuk hari ini. Terima kasih banget Bunda dan Pak Alfian, sukses selalu, semoga nanti ke depan semakin banyak yang bergabung. Amin. Terus juga makin banyak reward-reward yang didapat. Amin. Sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Semangat. Semangat.